Ini Rachel atau siapa dia? Rachel. Rachel. Iya, Oke, atau Rere. Ini dipanggilnya Rere. iya manggilannya Rere. Kalau Oke. Rahel kan Rara, karena Rachel jadi Oh, Rere, iya gitu Kak. betul. Rere, Rachel. Iya, Oke. kalau kalau versi Indonesia kan Rahel, Rara harusnya. Karena spellingnya Rachel jadi Rere. Oke, takut salah nih pronunciasi makanya tadi tanya dulu, make sure Nah, nggak dulu. apa-apa. Oke, ini untuk Rere udah bisa on Open cam. cam. Hmm? Silakan open cam, Re. Kakak open cam. Jadi kalau misalkan sudah siap, nanti aku bisa record untuk report juga ya. Mungkin kameranya Rere agak ini juga kurang bagus sih, Kak. Jadi mungkin karena versi laptopnya itu yang Gen jadi Pentium yang sekitar 5 tahun lalu lah, jadi kameranya kan kurang ini. Oh, kalau gitu mungkin untuk Rere praktisnya boleh tuh di laptopnya Rere. Cuma mungkin sama ini satu tempat nih sama ayah. Beda beda ruangan sih, satu rumah. Jadi biar kelihatan juga nih Rere-nya gitu. Jadi Oh, mungkin dari kameranya mungkin di laptopnya oh ayah pas untuk satu laptop praktisnya. aja. Boleh, boleh. Oh, ya udah kakak sini aja kak, nggak apa-apa. Ya udah itu keluar aja. Gitu. Jadi yang penting bisa record juga nih Rere-nya gitu. Terus juga praktisnya juga bisa. Oke. Okay. Udah siap ya? Aku bisa record ya. Silakan silakan. Recording in progress. Oke, selamat sore Rere dan Ayah. Panggilnya Ayah atau Bapak atau Papa? Saya Rere? manggilnya si papa. Mau panggil Papa. Oke. Jadi Betul. saya perkenalkan dulu, saya adalah Dila atau Kakak Dila atau Miss Dila, bebas Rere mau manggil aku apa. Aku akan menjadi tutor nih untuk Rere hari ini ya. Kita belajar coding dan programming bareng-bareng kayak gitu. Untuk sebelumnya, aku boleh tanya dulu mungkin yang daftarkan trial kelas ini apakah papahnya atau mamahnya? Iya saya lihat dari Facebook iklan aja, jadi pengen lihat sih trialnya seperti apa. Oh, oke. Kalau untuk harapan ke depannya setelah Rachel mengikuti trial class ini seperti apa? Ya pengennya sih secara analitik ya bisa Mm-mm. bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah, terus ya dapat inilah apa di dunia coding ya mungkin ya nggak terlalu tinggi lah, maksudnya minimal dia bisa bikin suatu inilah ya objek. Nanti Oke. aku Hasil nggak tahu karya. ya yang akan didapatkan seperti apa. Mm-mm. Scratch aja kah atau ada bahasa lain yang nggak tahu. Terus mungkin lihat dari seperti ini seperti apa nanti hasilnya saya juga nggak tahu ya. Maksudnya harapan saya sih gitu. Jadi minimal dia tahu Mm. untuk dia tuh dapat pembelajaran lah. Maksudnya sekarang ini bisa loh codingnya umur masih dini ya. Ya benar ya Kak Dila ya. Maksudnya Oh. bisa bisa coding nanti dapat analitik bagus terus bisa bisa membuat suatu karena dia ini kan suka game juga. Hmm. Aku tadi bilang itu semua itu sebenarnya di program gitu. Mm-mm. Jadi kalau memang dia suka game, sebenarnya harus tahu juga itu dibuat dari apa gitu kan. Terus minimal Iya. selain game itu dia bisa 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 berpikir lah gitu. Mm-mm, sambil belajar juga. Iya terus pengennya belajarnya juga menyenangkan ya, karena kan eh, mungkin karena ini Dengan usianya sekolah ya. juga ya. Coba nggak apa-apa aku pengen lihat aja sih nanti mungkin tinggal didiskusi sama istri ya, sama mamanya. Kalau mamanya tahu gitu, Hmm? dia akan trial class mamanya tahu. Kenapa sorry Kak? Mamanya trial class, Rachel ikut trial class mamanya tahu. Tahu tahu. Tahu. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat dulu gitu ya progresnya Rere kayak gimana untuk menjalankan Betul. kelasnya. Oke. Jadi kita nanti ada 3 sesi nih, Papa. Yang pertama sesi observasi, aku akan kenalan dulu nih sama Rere seperti apa, dia minatnya kemana gitu, biar kita samakan dulu goalsnya ke depannya gitu. Terus yang kedua, kita ada sisi praktikal. Kita lihat dulu kemampuan Rere untuk mencoba coding dan bikin hasil karya dia sendiri. Seperti itu. Terus yang terakhir, mungkin kalau misalkan tertarik, saya akan beritahu sedikit mengenai algoritmik, terus registrasi dan pembiayaannya, seperti itu. Untuk kelas lanjutannya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ini bisa saya tinggal nggak sama Rere langsung aja?
Oh, selama praktikal diharapkan didampingi ya untuk trial Takutnya class. dia ada mau testing nggak? Maksudnya nggak nyaman dia karena kan nih saya punya laptop nih. Oh, laptopnya nanti Rere aja yang pegang gitu. Yang penting Karena ayahnya mendampingi. hmm, Yang penting didampingi aja gitu. nggak ada meja sih ya. Itu enggak, maksudnya duduk buat duduk di mana ya? Senyamannya aja. Nah, maksudku kan ini kan maksudnya nanti bisa bisa aku agak tinggal bentar nggak apa-apa ya. Maksudnya kan ada lagi mau ditanya nggak dari saya? Maksudku nanti saya dampingin, saya coba lihat bentar Hmm, aja maksudnya. Ya Kak. paling Karena di rumah itu nggak ada meja yang di ruang tamu. Itu pun hmm, dia tadi di laptopnya itu di kamarnya itu dia ada meja sendiri, tapi untuk ukuran Ika dan laptopnya itu yang tadi aku bilang itu memang kita ada laptop yang lelang dari kantor jadi kasih ke dia. oke. Tapi Ya Rere paling pernah pakai Scratch dia kok Kak. oh pernah ya. Ya, Oke. dia udah coba Python juga, Udah cobain. cuma mandi Terus gimana nih? dikit. Ya, itu sampai variabel aja sih. Oh, oke oke. Turtle juga dia kok. Dia aku bisa tahu dulu nih basicnya sampai mana Aku gitu ya. nggak tahu apakah udah agak lupa, tapi maksudku aku tak tinggal dulu aja ya. Boleh ya? Oh, Udah bisa ya? Aku tanya paling nih kena eh, ini di sini. sambil mendengarkan aja Iya, mungkin saya dengar kok, nggak apa-apa ya. ya. Jadi Iya, nggak karena apa Bapak nggak jangan masuk. setaunya ya. Jadi nggak apa nggak masuk frame yang penting sambil didampingi aja gitu. Oke, oke. Sekarang aku kenalan sama Rere nih. Rere tadi katanya umurnya 11 tahun, betul? Betul. Betul. Berarti sekarang udah mau masuk SMP dong? Masih mau naik kelas 6. Mau naik kelas 6 ya, mau SMP berarti ya, naik kelas 6. Terus katanya tadi kamu suka main game. Emang game apa? Roblox. Roblox. Terus apa lagi? Udah itu aja. Gitu aja. Sekarang kalau misalkan kesehariannya Rere ngapain sih di rumah? Main game. Main game. Kalau pulang sekolah langsung main game. Iya. Atau ada kegiatan lain? Gak ada. Gak ada. Oke. Pulang sekolah itu Nonton TV. nonton TV. Pulang sekolah itu kegiatannya dari siang ke malam atau gimana? Sekolahnya full day school atau sampai jam berapa? Sampai jam 1. Oh, sampai jam 1. Oke, sekolah sampai jam 1. Sampai hari Sabtu. Hari Jumat. Hari Jumat aja. Jadi Sabtu Minggu libur atau ada kegiatan lain? Sabtu Minggu libur tapi minggunya ada kegiatannya sekolah minggu gereja. Oh iya. Jadi Sabtu doang nih yang diam di rumah. Iya. Oke deh. Oh, ada adiknya itu. Adiknya umur berapa? Halo. Masuk SD. Siapa namanya? Masuk SD besoknya. Masih itu ya. Penasaran dia kakaknya ngapain. Rere anak pertama? Iya. Iya. Oh, punya adik satu tadi atau ada lagi? Ada lagi. Ada lagi. Berapa adiknya? 2. Yang satu cewek cowok? Cowok. Oh, wah. Yang paling kecil itu? Iya. Oke deh. Wih, jadi anak pertama nih ya. Jadi dia harus banyak ngasih tahu nih buat adik-adiknya. Oke. Terus kalau pelajaran kesukaannya Rere apa di sekolah? Komputer. Komputer. Oh, pas banget berarti ya ikutan trial coding. Terus juga tadi katanya udah pernah cobain Scratch juga. Masih ingat? Masih ingat. Masih ingat. Kalau di Python udah pernah cobain? Udah. Udah masih ingat juga? Iya. Masih ingat. Oke. Nah, jadi nanti ini kita akan belajar juga nih di Python. Sebenarnya tadinya aku mau ngasih ke Scratch dulu di Visual Programming, tapi ternyata katanya kamu sudah cobain. Terus juga udah cobain ke Python juga. Makanya aku kayaknya langsung nih Python start kita cobain kelasnya. Oke. Nanti aku akan sedikit share screen dulu. Kasih tahu dulu nih seperti apa kita pembelajarannya kayak gitu. Sebentar ya. Oke. Nanti aku akan kirimkan link belajarnya. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu dulu pembelajaran dari Python sendiri. Itu seperti apa. Sebentar. Agak loading lama, bentar ya. Tunggu ya. Rere, domisili mana? Tinggal di mana? Di mana? Tinggal di mana? Di Grasindo.
Gunung Sindur. Oh, wah jauhnya ya. Oke, sebentar ya. Aku kasih lihat dulu. Ini masih loading. Nanti kalau misalkan sudah terlihat, boleh dikasih tahu ya. Ya, Oke. Oke, Mama ada di rumahnya juga? ada. Ada. Oke, jadi ayah tadi sama Mama juga di rumah ya, dua-duanya ya. Ya. Oke, sebentar. Hmm, kalau dari sini ayah masih bisa mendengarkan nggak? Masih terdengar nggak sama ayah? Enggak. Enggak. Jadi kalau misalnya bisa, jadi ayah sambil mendengarkan juga gitu. Jadi nggak dapat kamera nggak apa-apa, cuman masih bisa bimbing gitu, didampingin kalau bisa. Lagi kemana nih ayahnya? Mungkin lagi Mandi. lagi mandi. Lagi mandi dulu. Oke, dan nanti kalau misalnya sudah selesai nanti boleh gabung lagi gitu ya. Ya. Oke, sebentar. Nah, memang cita-citanya Rara jadi apa sih? Dokter. Jadi dokter. Wow. Emang ada keluarga yang jadi dokter atau lihat dari mana? Karena dokter bisa jadi kaya, terus bisa bantu orang. Betul. Aduh. Oh, Rere sudah ini ya, visioner. Lihat ke depannya betul bisa jadi. Tapi jangan salah, seorang programmer sama gamer pun, kalau misalkan nanti Rere nih di tempat kerjanya dari perusahaan luar, mau tau nggak gajinya berapa? Minimal paling kecil seorang ahli IT yang programmer sama gamers itu gajinya di $2.000. Coba dihitung, $1 aja setara dengan 15.000. Artinya $2.000 tuh dikali 15. Besar sekali ya. Nah itu, makanya seorang sekarang tuh banyak juga yang lagi mendalami coding dan programming karena apa itu? Teknologi sekarang makin berkembang. Betul? Betul ya? Terus juga anak-anak makin cepat belajar ya. Makanya banyak anak-anak dari usia dini mereka belajar coding. Biar nanti ke depannya waktu mereka jadi sesuatu atau mau menjalankan profesi, mereka jadinya tahu nih ke depannya mau apa. Terus juga tahu gitu. Gajinya juga nggak sedikit ya. Bagus nih berarti Rere visioner. Oke, lihat dari mana memang? Ada inspirasi? Dokter kesukaan Rere atau gimana? Lihat di mana? Nggak ada. Oh nggak ada, cuma pengen aja. Iya. Udah tahu spesialis apa? Nggak tahu. Yang penting dokter dulu aja gitu. Ya. Oke, hebat berarti. Oke, nih aku akan kasih lihat ya nanti kita akan belajar apa gitu. Nah, di sini ada kelas namanya Python Start nih buat kamu, Rere ya. Kalau misalkan bisa dilihat ada dua, ada program C dan juga Python gitu. Seperti yang kamu lihat ya. Kalau di C untuk output Hello World itu dia harus menggabungkan banyak rumus-rumus. Pakai inilah, itulah, simbol inilah, itulah gitu. Tapi untuk di Python itu untuk outputnya Hello World dia hanya pakai rumus print saja. Jadi Python itu lebih simple. Biar gampang untuk diikuti oleh anak-anak seusia kamu, terus juga yang mungkin pemula, itu pakainya Python. Tapi jangan salah, Python meskipun dia sifatnya lebih simple, tapi lihat di sini aplikasi sekelas, sebentar, loading, sekelas Google, sekelas Facebook, eBay, IG, YouTube, itu semuanya buatnya di Python. Jadi kebayang ya, Rere kalau misalkan udah menguasai Python, kamu bisa buat aplikasi sebesar mereka. Wih, nanti kalau misalkan nanti Rere bilangnya mau jadi dokter nih, bikin aplikasi buat reservasi pasiennya Rere sendiri. Jadi kan nggak usah beli-beli lagi. Karena kalau misalkan beli aplikasi, itu 1 tahunnya bisa berapa juta itu. Tapi kalau saya buat aplikasi sendiri kan lebih mudah. Kayak gitu. Terus juga selain dari aplikasi, bisa juga buat game. The Sims 4, Civilization, War of Tanks, Eve, udah pernah dengar belum?
Udah pernah dengar dari game ini? Pernah dengar The Sims. The Sims. Oh gitu. The Same juga ya. Jadi udah kebayang ya kualitasnya seperti apa yang dihasilkan dari Python gitu. Terus jangan salah lagi, selain itu di Python bisa juga kamu buat animasi 3D, gambar-gambar bergerak, itu semua disusunnya pakai kode gitu. Kamu akan belajar semua di sini. Jadi tadi kesimpulannya, dalam kamu belajar coding dan programming, kamu bisa melakukan banyak hal. Dari membuat website, aplikasi, game, ataupun animasi 3D, gambar-gambar bergerak kayak gitu. Nah sekarang aku tanya deh ke Rere, udah kebayang belum nantinya dari Python ini kamu mau buat apa? Belum sih. Belum ya? Oke, biar kita sambil berjalan aja ya. Gitu. Sekarang aku mau tanya untuk di sini ada teka-teki. Dari emoji ini, kau bisa tebak gak ini film apa? Bentar. Superhero. Batman? Ya, betul. Batman. Oke, kamu kalau lagi chatting suka pakai emoji nggak? Enggak sih. Nggak, jarang. Ya kayak gitu. Nanti kita akan belajar gimana sih cara buat emoji. Kayak gitu. Terus ini platformnya nih. Nanti kamu belajar di Python-nya seperti ini. Jadi di sebelah kiri adalah dapur untuk kamu rumus-rumus. Terus sebelah kanan tuh project kamunya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Ayah, Papa, atau Rere? Tidak ada. Tidak ada ya. Sekarang aku akan kirimkan platform belajarnya. Mohon untuk di-login kan. Udah pernah copy paste? Udah Udah bisa? udah bisa. Coba dibuka di Chrome, di Chrome ya. Terus nanti ada login as student. Nanti aku kirimkan ID dan passwordnya juga. Oke, sebentar. Ini. Bisa? Enggak. Ini. Ini. Buka, itu webnya, Platform belajarnya. platformnya. Iya, jadi semua yang ada sudah tidak perlu lagi download aplikasi tambahan. Kalau sudah terbuka, nanti boleh bantu di share screen ya, biar aku bisa lihat nih progres belajarnya Rere. Screen, jadi yang ini. Ini ya. Oke. Nah, sekarang boleh kamu kulik nih. Sekarang aku mau kasih tahu dulu. Di online lesson. Boleh diklik online lesson? Kamu kalau belajar lebih enak sama teman-teman atau sendirian, Rere? Sendirian. Sendirian? Oke, boleh di start lesson. Nah, jadi di sini nanti ada project kamu nih. Gitu. Terus kalau misalkan kamu tadi bilangnya sukanya sendirian, artinya kamu nanti one on one sama tutornya. Jadi ntar tutornya di sini untuk mantau kerja kamu. Tapi kalau misalkan mau sama teman-teman atau di grup, nanti teman-teman kamu di sebelah sini. Gitu. Jadi si tutornya pun akan tetap memantau sampai mana proyek kamu. Kayak gitu. Oke, boleh sekarang di back lagi untuk masuk ke course-nya lagi. Di sini. Ke stop sharing. Back-nya di sini nih. Masuk lagi ke yang tadi. Platform yang tadi. Nah, oke. Sekarang boleh buka di community. Ini tuh ini. Oke.
community. Nah, di sini ini adalah hasil karya dari teman-teman kamu yang di Scratch ataupun Python. Kalau kamu bisa scroll ke sebelah sana, ke sebelah kanan, itu atau ke bawah, itu banyak hasil karya maupun game, aplikasi, terus juga animasi bergerak, desain grafis dan lain-lain itu banyak. Bisa kamu lihat, bisa kamu mainkan, bisa kamu edit, bisa kamu komen atau bisa kamu like. Itu juga bisa. Kalau kamu mau scroll ke bawah atau mau lihat yang spesifik lagi di Python bisa. Klik di Python. Boleh di scroll ke bawah. Nah, itu hasil karya dari Python. Boleh dilihat misalkan mau cari inspirasi untuk Python kamu, untuk hasil karya kamu juga boleh. Ini semua adalah hasil karya teman-teman kamu dari berbagai negara. Karena kita ini sudah tersebar di 80 negara. Gitu. Jadi bukan hanya dari Indonesia. Bisa kamu scroll ke bawah untuk kamu cari inspirasi atau mungkin mau cobain game-game yang dihasilkan dari anak-anak negara lain. Gitu. Bisa juga jadi kamu untuk berkenalan dengan teman-teman seusia kamu dari berbagai negara. Jadi nanti kamu bisa temenan sama teman bule. Gitu. Terus kalau misalkan mau main gamenya, ada di Entertainment Center. Boleh diklik Entertainment Center. Nah, ini adalah game-game yang bisa kamu mainkan. Ada kompetisi, ada challenge, ada juga puzzle, ada question. Pokoknya kalau misalkan kamu lagi bosen pengen main game yang sudah ada, bisa. Tinggal kamu ke Entertainment Center. Tapi kalau kamu mau cari inspirasi, misalkan di teman-teman kamu, di community tadi, atau mau kenalan. Kalau misalkan belajar di online lesson, untuk praktisnya, laboratori, terus kalau misalnya latihannya di course. Oke, sekarang kita mau masuk ke course. Masuk di level 1. Emoji Master. Oke. Got it? Nah, di sini yang tadi aku kasih tahu ya, di sebelah kiri, left side ini adalah rumus-rumus. Tempat kamu menyimpan rumus-rumus dan kode-kode. Terus yang ini adalah instruksi. Apa yang harus kamu lakukan di level 1. Sekarang kalau kamu bisa tutup dulu, nih close dulu. Yang aku panahin, boleh diklik. Terus ini, layar yang kosong ini adalah project kamu nanti. Yang keluarnya seperti apa. Oke, sekarang deh, boleh di-run dulu atau di-play. Hasilnya akan seperti apa dari situ. Nah, udah kelihatan ya. Coba aku tanya ke Rere, bedanya apa sih di sebelah kiri dan sebelah kanan? Apa yang beda? Kalau ini ada printnya, ada buka kurung dan tutup kurungnya. Kalau ini nggak ada. Sedangkan yang ini, yang tulisan yang ininya ada, kalau yang ini nggak ada di sini. Wah, pintar, betul. Jadi itu adalah rumus-rumusnya. Untuk membuat dari kalimat ini, dia hanya butuh print. Terus kalau misalkan bikin emoji itu, butuh titik 2, terus apa rumusnya, titik 2 lagi. Kayak gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang aku minta kamu klik di number 4 di bawahnya. Di enter aja. Di enter. Terus kamu klik, hai, namaku Rachel. Oh, bentar. Tadi apa tulisannya? Hai, namaku Rachel. Terus pakai emot smile. Yakin emot smile seperti itu? Rumusnya adalah titik 2 di depan kalimat sama titik 2 di akhir kalimat. Terus rumusnya apa? Tadi kan collision berarti itu. Kalau smile artinya? Berarti
Tulisannya smile. Betul. Wih. Ada yang typo. Begin this. Oke, coba sekarang kita run. Apakah betul? Nah, sudah keluar ya emojinya ya. Oke, nice. Boleh ditutup lagi, di close, terus kita submit dulu biar bisa masuk ke level selanjutnya. Submit. Ini submit. Yang ini tutup dulu. Dulu nih, kanan. Yang tadi, yang emoji master, tutup ya? Iya. Gak apa, masukin lagi aja. Nah, oke, atau yang emoji master. Emoji master. Oke. Oh ini. Ditutup dulu. Tutup sini. Terus di checklist untuk di submit. Bisa diklik. Yang ini ya. Betul. Nah, biar bisa disubmit, jadi bisa next level. Oke. Next level. Nah, boleh diklik di emoji yang kamu suka. Mana ya? Bebas. Di mana aja boleh. Nah, ini adalah website untuk kamu lihat rumus-rumus emoji. Banyaknya emoji. Kalau kamu mau carinya cepat, boleh tinggal cari di keyword. Tapi kalau kamu mau cari satu-satu juga boleh, kamu scroll ke bawah. Oke. Sekarang kamu tinggal klik yang ini shortcode. Oke, ke bawah lagi. Terus kategorinya apa nih? Google atau Windows? Oh ini. Apple, Google, Windows. Oke, kalau udah, di sini kalau kamu deketin kursornya ke arah emojinya, di sebelah kirinya, nah udah ada ya keluar ya. Itu adalah rumus-rumusnya. Gitu, kalau emoji ini rumusnya apa, emoji itu rumusnya apa, seperti itu. Oke, sekarang balik lagi ke emoji masternya. Nah, di next. Oke. Nah, di level 2 ini, aku ingin dari cerita Daniel Loves Dogs and Taking Pictures, kamu buat emojinya di bawahnya. Emoji Daniel berarti Daniel itu anak laki-laki. Apa emojinya? Klik, love, gitu tandanya, terus dog, apa, dan taking pictures. Oke, silahkan kamu buat. Jadiin emoji. Jadiin emoji. Di bawahnya aja di nomor 2. Kamu bisa lihat contek rumus-rumusnya di yang tadi, di website yang tadi. Yang ini kan dibuat. Betul. Nah, terus kalau Daniel, seperti apa emojinya? Enter. Terus kamu lihat lagi ke bawah. Nah, oke. Oke, terus love. Love. Cari lagi. Ada, berarti kata lain dari love. Kata lainnya apa? Oh, main. Nah.
Yang mana? Oke. Duk? Oke. Terus taking picture. Anak. Halo adek. Penasaran juga ya? Iya, masih. Hana. Anak. Mencet kan. Dah. Oke, boleh di-run. Kalau sudah beres, sudah yakin boleh di-run. Udah ya? Keluar semua ya? Oke, boleh dicek lagi, di checklist, terus di-submit. Biar bisa next to level selanjutnya. Oke, sekarang buat 10 emoji rose. Nah, sebagai challenge, aku akan kasih timer. Aku ingin tahu nih berapa detik kamu bisa untuk menyelesaikan 10 emoji rose. Oke, sudah siap? Oke. Oke, dimulai dari sekarang. Hana diam, Han. Lanjut aja di sebelahnya, nggak apa-apa, Rere. Oke. Oh, 2 bulan. Jadi nggak apa-apa kan kalau di bawah? Nggak apa-apa. 4 kan ya? 10. Oh, 10. Awas tuh ada yang typo. Oh iya. Mau kamu copy lah, mau apa, pokoknya jadinya aku pengen cepet. 10 emoji rose. Kayak gimana tuh? Mau di sebelahnya bikin 10 nggak apa-apa. Mau satu-satu nggak apa-apa, terserah. Oke. Print. Yang rose yang nomor 3 tuh ada yang kurang rumusnya. Nggak ada kayaknya. Ayo yang mana? Kalau emoji kan di depan kalimat sama di belakang kalimat harus pakai titik ya, titik 2. Nomor 3 kayaknya ada yang masih kurang lengkap. Iya. Tolong. Hana, ngapain sih? Penasaran ya? Oke, mau kamu copy paste juga nggak apa-apa? Copy paste nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malah ada yang kurang itu. Malah bener yang kamu tuh. Udah. Nah, Oh. berarti copy paste yang kamu aja tuh yang bener. Kelebihan. Oke.
Mhm. Mhm. Masih ada yang warnanya bermerah tuh, nanti bad input. Oke. It- Mhm. Oke, boleh sekarang di-run kalau sudah beres. Oke, sudah 13. Kita lihat. Oke, bener ya? Kamu menghabiskan waktu kurang lebih, aduh nggak kelihatan, 4 menit untuk menyelesaikan 10 emoji. Oke, sekarang kalau aku minta bikinnya 1000 bisa nggak? Ya, apa gimana caranya? Iya betul, ada caranya ya. Oke, boleh disubmit dulu. Oke, sekarang aku pengen kasih tahu cara cepatnya untuk membuat emoji yang berulang kali. Boleh ada next. Ini boleh langsung di-run. Di-run dulu aja. Pasti 10 buka. Iya betul. Jadi ada rumusnya nih. Tinggal angkanya berapa yang dibutuhkan tambah kali atau bintang di atasnya. Jadi dia akan menghasilkan rows-nya itu 10 kali. Sekarang kalau aku minta 1000 jadi kayak gimana? Oh, ya. Tahu. Tinggal print sama buka kurung 1000 kali sama Coba ya. sekarang Rere yang ubah tuh jadi 1000. Oke. Mhm. Oh iya, tinggal Oke. Hati-hati ada yang kelebihan tuh. ini 20. Emang langsung ke inputnya langsung 2 otomatis. Nah, Oke, boleh di-run. Nah, langsung ya. Nggak sampai 1 menit. Ya, jadi itu cara cepatnya. Kita pakai rumus kayak gitu. Oke, sampai sini masih mudah atau lumayan atau sulit menurut Rere? lumayan. Lumayan. Oke, sekarang kita next level ke level selanjutnya. Boleh di back dulu. Nih, di back. Oke, kita ke character journey. Oke, kita akan menjalankan tartar modul. Udah pernah cobain tartar modul? Udah, Udah? udah. Udah. Oke, jadi udah tahu sedikit ya kayak gimana ya. Oke. Boleh di next. Nah, ini yang harus diimportkan from tartar import. Jangan lupa pakai bintang kecil di atasnya. Terus ini adalah perintahnya forward, terus berapa jalan, exit on click, dan juga kalau misalkan belok artinya berapa derajat. Oke, di next. Nah, oke, sekarang gimana tuh nomor 1, importing the module. Tadi modulnya, import dulu. Ini. Ini diapain? Yang tadi yang importnya tuh. Yang from perintahnya, objeknya yang akan kita gerakan. Yang from tartar import, Ini harus dimasukkan dulu. di ini. Langsung di nomor 1. Oh, ini kok add the model is the ini diapain? Nih, ini modulnya. Dia harus ada di nomor 1 biar kita tahu objek yang akan kita gerakkan. Oh, ini di copy terus taruh sini ya. Ya, betul. Nah, oke. Sekarang kan modulnya sudah ada nih. Jadi tinggal kita gerakan, tinggal kita kasih perintah. Gitu. Tutup lagi. Oh,
Langsung yang forward movement. Boleh diklik. Nah, ini perintah selanjutnya. Dikasih pergerakannya untuk forward, untuk maju ke depan. Berapa langkah? 200. Boleh dimasukkan ke nomor 2? Tulisnya from turtle input. Iya, sekali aja. Udah cukup tadi di nomor 1. Jadi langsung aja di forwardnya. Oke. Boleh sekarang di run. Kita lihat nih. Nah, ada ya? Iya. Keluar. Oke, sekarang kita ingin tadi pergerakan turtle-nya itu nggak hilang. Biar tetap stay. Jadi kita pakai hold the window. Exit, on click. Gitu. Rere, kalau misalkan mama atau papahnya udah bisa mendampingi, di itu ya, didampingi gitu ya. Biar lihat juga nih proses belajar Rere seperti apa. Ini dilanjutin lagi. Dilanjutin aja. Exit on. Exit, on click. Klik. Oke. Sekarang di run dulu deh. Kita coba lihat. Sudah nggak? Sudah itu belum? Nah, udah hold ya. Oke, sekarang instruksi lagi selanjutnya apa? Untuk dia berbelok 90 derajat ke arah kiri. Boleh dilanjutkan lagi di nomor 4? Papahnya sudah bisa mendampingi mungkin, Rere? Lagi di luar. Lagi di luar, mamanya di mana? Sama adik. Coba di run dulu. Ya. Nah, udah berbelok ya, 90 derajat nih. Oke, sekarang coba lihat lagi instruksi selanjutnya. Time to experiment. Nih, kita ingin si live-nya tadi bergerak ke atas. Coba lihat dulu deh untuk di run-nya. Tadi tutup dulu. Kita ingin dia langsung bergerak lagi ke atas. Artinya apa yang harus dia jalankan? Berjalan. Ya, betul. Berarti tinggal tambahin lagi di sini forward. Berapa forwardnya? Sama, 200 aja. Dah. Oke, sekarang kita run lagi. Kita lihat apakah sudah betul. Oke, sudah ya? Oke. Oke, sekarang di submit, di checklist semuanya. Kalau bisa mungkin papanya join lagi, soalnya sudah. Nggak ada. Udah mau aku jelaskan tentang algoritmiknya. Gitu. Jadi mungkin papanya bisa join lagi kayak gitu. Sekarang di level ini kita akan mewarnai turtle-nya. Kalau bahasa programming itu kan kebanyakan pakai bahasa Inggris ya, terbacanya pakai bahasa Inggris. Itu makanya untuk rumusnya kita pakai bahasa Inggris. Oke, boleh di next. Sekarang tadi kan udah bikin ini ya, Rere seperti ini. Hop. Sekarang kita akan bikin dia jadi kotak. Artinya berapa pergerakan lagi yang harus dijalankan. Boleh mungkin mau di copy dulu dari level 1 boleh. Jadi biar tinggal kamu meneruskan sisanya. Tinggal ke atas, nanti ke kanan lagi. Boleh di run dulu deh, biar kelihatan dulu deh. Nah, sampai situ. Pergerakannya kemana? Pergerakannya Kiri. Ini. Berarti dilanjutin lagi. Iya, jadi kotak. Oke.
berapa derajat. Betul ke kanan? Kalau udah mungkin bisa dilihat dulu. Di-run dulu biar benar atau enggak. Kalau ketutupan mungkin bisa dipindahin dulu si kameranya. Dah. Videonya dipindahin biar Sudah dipindahin dari tadi. oh, udah. Di sini soalnya nggak kelihatan. Oke. Bener nggak ke situ beloknya? Oh, ini kok gak ada belok ya? Ketutupan kayaknya itu. Enggak ketutupan. Ini ya hilang ya tandanya. Kursornya ya. Iya. Coba bikinnya 100 aja di forwardnya. Biar kecil aja. Sama yang atas juga. Karena kita mau bikin kotak. Nah, betul? Beloknya mau ke sini, ke kanan? Ke kiri deh kayaknya. Server. Oke. Nah, Terus kemana lagi? ke forward itu. Terus Terus? turun. Mas baru ada instruksinya untuk ke kanan dan ke kiri aja. Jadi kalau dari situ dia beloknya ke kanan atau ke kiri? Ini kan ke kiri. Ke kiri mungkin? Iya, berarti left. Kurang tuh. Oke, satu lagi. Oke, lihat lagi udah jadi kotak belum? Dah. Oke, nice. Nah, sekarang waktunya instruksi selanjutnya, yaitu coloring. Kita akan mewarnai kotaknya. Kan tadinya warna hitam tuh. Coba diklik yang, nah, di sini adalah instruksinya. Rumusnya nih, color, dalam kurung, terus yellow. Nah, tapi aku minta setiap pergerakannya itu beda-beda warnanya ya. Oke, sekarang menurut Rere berarti disimpan di mana nih si colornya? Kalau misalkan kita pengennya setiap dia maju, itu udah beda warnanya. Apakah maju dulu baru diwarnain, atau diwarnain dulu baru maju? Diwarnain dulu. Berarti sebelum? Diwarnain. Sebelum jalan. Berarti sebelum forward. Buat sini ya. Di nomor 2, jadi ntar di enter aja. Bebas mau warna apa, bebas. Yang penting warna-warni. Yang forwardnya boleh di enter biar ke nomor 3. Gitu. Nah, oke. Sekarang dicoba dulu deh. Udah kerubah belum warnanya? Oke, udah ya. Tapi masih biru semuanya. Kita pengennya setiap pergerakannya beda-beda. Artinya di mana lagi nih? Di sini. Hilang. Tambahin lagi aja exit on click. Ini udah ada. Udah ada tuh. Udah balik lagi ternyata. Oke, berarti di mana lagi kalau misalkan kita pengen pergerakannya beda lagi warnanya?
Ini enter. Betul. Oke, boleh dilihat dulu deh biar nggak penasaran. Nah, oke. Lanjut lagi. Di situ betul? Kita lihat lagi, run lagi. Yang rednya jadi malah nggak ada. Iya. Artinya penempatannya salah tuh. Bentar. Gimana berarti penempatannya? Berarti di left. Di left, betul. Nah, Red lagi. Kita ingin warnanya beda-beda nih. Jangan red lagi coba. Tadi yellow. Betul. oh iya yellow lupa. Masih red. Oke. Nah, sudah berbeda ya. Satu lagi, satu warna lagi. Dah. Ya, coba run. Nah, oke, nice. Betul ya, sudah hebat ya. Sekarang boleh di checklist lagi untuk submit. Nah, oke. Untuk next level ini kamu akan berkenalan dengan width atau ketebalan dari si turtle-nya. Kan tadi tipis tuh. Karena kalau kamu pakai width, dia akan otomatis jadi tebal. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini adalah instruksinya apa yang harus kamu jalankan di level ini. Yo, tapi untuk yang ini, dari level 3 sampai akhir, boleh kamu kerjakannya setelah Zoom ini selesai. Jadi ditugaskan, di PR kan, oke? Kalau kamu nanya-nanya, boleh ke Miss Dila nanti setelahnya. Nah, udah ini aku akan menjelaskan tentang algoritmiknya. Mungkin papanya boleh join Zoom lagi. Lagi di luar. Lagi keluar maksudnya pergi atau gimana? Di luar rumah. Lagi ngobrol gitu atau gimana? Lagi ngajak Hana main adek. Oh, ya boleh diajak juga adeknya ke dalam, jadi panggil aja dulu. Dan ya. Oke. Ini. Udah. Mana? Dampingin ya. Gimana? Coba. Ana, yuk. Oke. Aduh. Oke, Papa bisa itu lagi ya, join lagi ya. Jadi tadi udah selesai nih 2 level, dia bikin emoji sama bikin turtle, emoji turtle. Jadi dia bikin hasil-hasil karya yang tadi kita bikin apa aja, Rere bisa ingat? Bikin nama atau yang kalimat-kalimat, bikin emoji sama 1000 bunga mawar. Kalau di level yang ini? Kalau di sini bikin kura-kuranya berjalan dan terus kanan kiri. Oke. Terus juga tadi udah ngewarnain juga ya. Sekarang boleh kamu lihat di level 3 selanjutnya. Boleh diklik dulu untuk di back. Kita lihat dulu nih Papa, apa sih yang bisa dia pelajari di Python ini. Yaitu di back. Bisa lihat yang back ini?
Nah, di project example. Kipas. Tombol kipas. Oke. Nah, ini kamu bisa run. Run dulu, ini hasilnya seperti apa. Nah, terus kamu dekatkan kursornya ke gambarnya. Dia akan bergerak-gerak sendiri. Mengikuti kursornya. Sudah terlihat? Bisa berubah-ubah ya. Nah, itu rumusnya seperti ini. Ya. Terus kamu coba di next level nih, di level 2. Lihat lagi. Level 2. Level 2. Level 2 buat apa? Boleh di-run? Nah, dia buat fireworks. Wih, seperti itu. Itu buatnya udah pakai kode-kode yang tadi kamu belajar. Terus di level 3, buat apa sih di level 3? Boleh di-run? Gak tahu. Di-run. Nah, ini adalah bikin game, mini game. Boleh di-start, terus kamu boleh mainkan di keyboard untuk ambil makanannya. Oh, baik. Bilang ya. Boleh diulang, di-run ulang. Mana? Di-run ulang. Nah, press start. Pakai. Terus pakai keyboard. Oh, pakai keyboard. Pakai keyboard. Ayo. Gerakan dia sampai mendapatkan makanan itu. Tuh. Dapatkan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi mini game gitu ya. Ini rumus-rumusnya yang kamu pelajari tadi. Gitu. Di sini tadi ya udah bisa bikin animasi, terus bikin bentuk juga, bikin game juga, kayak gitu. Sekarang udah kebayang belum Rere mau buat apa? Buat game. Buat game tuh adanya yang ngomong. Buat game. Oke. Jadi gitu ya Rere. Oke. Kalau menurut Rere nih tadi praktisnya seru nggak? Seru. Seru. Kalau dikasih skor 1 sampai 10 berapa skornya? 8. Wah, tinggi dong. Oke deh. Kalau misalkan Papa tadi mungkin ada sedikit melihat gitu praktisnya atau komentar dari Rere seperti apa? Ya bagus sih, udah bisa bikin kayak tadi interaktif ya, Kak ya. Iya. Diajarin kita tadi udah ini ya apa, mulai dari menampilkan kalimat ya, terus tadi aku sempat lihat bikin emoji ya. Tuh. Kayak gitu, oke. Mungkin saat ini aku akan kenalkan untuk algoritmiknya gitu ya, Papa ya. Jadi mungkin bisa ikut dan aku akan share screen kan sebentar. Untuk di algoritmiknya. Jadi kalau sudah terlihat boleh dikasih tahu. Oke. Kalau dari Rere sendiri mau lanjut nggak belajarnya? Mau begitu, Kak. Mau. Oke. Nah, udah terlihat? Belum. Lagi skill sharing. Nah, udah. Nah, jadi kita itu namanya algoritmics ya, Rere dan Papa. Jadi kita adalah sekolah internasional keterampilan IT untuk anak-anak 5 sampai 18 tahun. Jadi pas nih untuk Rere tadi 11 tahun, dia coba untuk 11 tahun betul ya? Iya betul. Untuk Python gitu. Apalagi sebenarnya kalau misalkan 11 tahun itu kita ngasihnya ke VP dulu, ke Visual Programming. Tapi karena tadi Rere ternyata sudah pernah belajar Scratch, makanya aku tadi langsung aja ke Python. Dan hebatnya Rere bisa untuk semua levelnya dia selesaikan, terus dia ikuti kayak gitu. Jadi udah bisa tuh untuk meneruskan di Python tersebut yang lebih profesional lagi. Terus kita mungkin sama tadi ya, sama Papa gitu tujuannya, ngelihat anaknya minatnya kemana, terus kayaknya ada potensinya ingin mengarahkan ke yang lebih bermanfaat lagi dunia teknologi kayak gitu. Makanya kita tuh jadi wadahnya nih untuk para orang tua yang mungkin problemnya sama kayak gitu. Apalagi kita akan memberikan wawasan profesi yang menjanjikan. Yang karena tadi ya di IT itu nggak akan ada habisnya, pasti semua berkembang. Terus juga kita ingin mengembangkan pola pikir yang
logis gitu. Kita pakai logika. Kayak tadi beloknya berapa derajat gitu ya. Langkahnya berapa banyak. Terus kalau misalkan bikin emoji rose untuk 10 kali, untuk 1000 kali seperti apa? Ada rumusnya. Oh, dikali. Kayak gitu. Jadi kita belajar juga logikanya. Tadi logikanya Rara juga sudah bagus. Dia gampang untuk mengerti, dia fast learner. Makanya tadi cepat praktisnya. Kayak gitu. Sudah tidak ada lagi hambatannya. Udah bagus. Terus juga literasi computingnya juga dia udah enak untuk menjalankan kursornya, untuk ketik-ketiknya dia sudah cepat. Terus kalau misalkan Papa searching nih di Google atau di website, Algorithmix itu semua sudah keluar dari sosial medianya, dari websitenya, dari aplikasi semua sudah keluar. Karena kita sudah banyak di berbagai negara, terus juga sudah memiliki sertifikat internasional ataupun penghargaan kayak gitu. Jadi kita sudah menghasilkan 860.000 lulusan dari berbagai negara. Jadi kan artinya banyak nih orang tua yang sudah menitipkan anaknya untuk sekolah coding di Algorithmix. Kayak gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Aman ya? Oke, jadi kenapa nih harusnya di Algorithmix sekolah codingnya? Jadi yang pertama, memang kurikulum kita itu dikembangkan oleh tim pendidik dan psikolog yang profesional. Jadi sudah disesuaikan dengan kemampuan anak dan fokus anak. Kayak gitu. Terus, kayak tadi, seperti yang Papa bilang, ingin belajarnya tuh fun, gitu, menyenangkan untuk anak-anak seusianya. Makanya tadi kita pendekatannya pun melalui permainan. Jadi tadi juga Rere udah nggak kayak belajar yang benar-benar belajar ya, tapi sambil bermain juga. Kayak gitu. Jadi biar anak-anak tuh pengen lagi nagih. Terus juga tutornya memang sudah memiliki pengalaman mengajar IT minimal 3 tahun. Gitu. Terus juga kalau misalkan nanti Rere pengennya tutornya full English, boleh, bilingual boleh, atau Indonesia aja juga boleh. Nah, kita sudah tutornya sudah mumpuni seperti itu. Terus juga kalau misalkan Rere sebelumnya belum punya basic di coding, itu is okay banget karena kita semua belajar dari basic, dari level 1 semuanya, modul 1. Gitu. Tapi hebatnya tadi Rere udah cobain Scratch, makanya aku naikin ke Python gitu. Python tuh biasanya isinya anak-anak SMP gitu. Tapi kalau misalkan dirasa Rere sudah cukup, ya Rere bisa masuk ke level selanjutnya. Gitu. Jadi digital platformnya tadi, nanti Rere setelah masuk di Algorithmix akan dikasih platform yang permanen. Jadi meskipun Rere nih belajar selama 8 bulan di kami, ternyata terus mau setahun kemudian atau 2 tahun kemudian mau ngulik lagi nih atau mau belajar otodidak sendiri Python-nya seperti apa, itu bisa banget karena kita buka aksesnya seumur hidup. Atau misalkan buat Rere ajarin ke adiknya, itu bisa banget. Jadi cuma sekali daftar dapatnya seumur hidup itu untuk platformnya. Dan juga pasti akses dengan tutornya pun 24 jam. Jadi bisa sharing, tanya-tanya, pasti ada tutor yang standby. Kayak gitu. Kelnya lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Ayah atau Rere? Boleh Kak. Oke, jadi kursus yang tadi itu aku arahinnya untuk Rere itu di Python Start. Udah bisa Python masuk ya? Udah bisa. Tapi udah cepat juga sih berjalanin. Dia udah paham konsepnya. Soalnya kalau udah paham konsepnya udah enak ke depannya. Gitu, udah nggak bingung-bingung lagi. Nah, jadi nanti itu kalau misalkan di Python ada 2 tipe kelas, ada tipe group sama private. Kalau group itu nggak lebih dari 10 orang. Kalau private dia one on one nanti sama tutornya. Gitu. Jadi durasi pertemuannya itu 32 pertemuan. Jadi kalau di grup itu kan sekali 1 minggu, artinya 32 pertemuan itu 8 bulan. Gitu. Tapi kalau misalkan di private, dia bisa lebih dari 1 kali untuk seminggu. Jadi bisa mempersingkat waktu belajarnya. Kayak gitu. Di grup 90 menit, dan di private 60 menit. Jadi kita nggak akan mengganggu kegiatannya lain di luar sekolahnya kayak gitu. Terus juga ingin menjaga kualitas belajarnya anak nih. Cukup segini aja biar dia tetap fokus untuk pembelajarannya. Ini silabusnya, modul-modulnya apa yang dipelajari nanti sama Rere. Dia akan mengenal bahasa Python tadi, kayak tadi. Itu masih basicnya banget. Terus kita belajar kode-kode. Terus lanjut lagi ke kontrol bersarang, terus juga ada fungsi dalam Python, masuk ke library, terus modul acak, terus juga ada matematikanya, infrastruktur, terus juga ada bikin objek berorientasi turunannya ke game klik cepat atau game 2D, 2 dimensi. Terus juga yang akhirnya nanti dia akan hackathon atau buat karya sendiri. Baik itu mau animasi, mau aplikasi,
mau game, itu bebas, terserah gimana kreativitas anaknya. Jadi nanti kalau misalnya sudah wisuda, dia akan mendapatkan sertifikat internasional, kayak gitu. Dia juga nanti presentasi dulu nih Rere ke teman-temannya kalau misalkan di grup ya. Kalau guys, jadi aku buat game ini nih, cara mainnya seperti ini, gitu-gitu. Nanti kamu juga belajar public speaking. Gitu. Udah kalau udah dapat sertifikat internasional, itu untuk apa sih? Yang pertama, dia bisa dipakai untuk mengikuti kompetisi, baik itu nasional atau internasional. Ataupun nanti kalau misalkan dia masuk ke SMP atau SMA atau kuliahan yang ada robotiknya, itu bisa jadi portofolio buat dia. Jadi kayak jalur prestasi. Nah, itu untuk di second year-nya. Dia akan membuat aplikasi memory card, terus juga aplikasi smart notes, terus juga belajar aplikasi easy edit, game labirin, terus juga game pingpong, kayak gitu. Terus juga wisuda. Jadi kalau misalkan di tahun kedua, dia dapat sertifikatnya langsung 2, kayak gitu. Ini untuk si silabus dan pembelajarannya. Mungkin ini kalau misalkan mau lihat hasil karya temannya di Python buat apa, tapi ini balik lagi ke kreativitas anak ya. Kalau Rere buat gamenya gimana, itu terserah Rere, tapi ini contohnya aja. Dia buat game pingpong kayak gini. Tadi kan kita bikin kotak ya Rere ya, itu rumusnya sudah segitu. Apalagi main ini, buat game ini. Kayak gimana sih rumusnya, ntar diajarin. Cara cepatnya seperti apa. Gitu. Ini game klik cepat. Nah, ini game TikTok tuh bingo. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Papa atau Rere? Sudah ya. Nah, lagi ini adalah Prince. Dia bulan Maret kemarin dia dapat trofi sama uang tunai. Dia juara 1 tuh national coding. Jadi kalau misalkan kita dirasa Rere nih punya kemampuan, terus juga mau untuk mengikuti kompetisi, pasti kita arahkan baik itu nasional ataupun internasional. Gitu. Ini Prince ini 9 tahun di VP dia. Apalagi Rere ya udah Python. Itu bisa lagi tuh untuk mungkin jadi perwakilan Indonesia. Bisa karena kita base-nya itu di Moskow, di Rusia. Gitu. Terus minggu mungkin sekali ini Sabtu atau Minggu ya Kak, atau gimana ya? Sebenarnya kita setiap hari ada kelas gitu. Terus juga kalau misalkan dari weekday itu dari sore ke malam, kalau weekend dari pagi sebenarnya. Cuman kalau misalkan untuk grup, kita lihat dulu untuk jadwalnya yang sudah buka di mana. Tapi kalau private dia bisa request. Oh, kalau private baru ya sendirian ya. Jadi bisa request tuh mulainya kapan, mau jam berapa, hari apa. Gitu. Tadi ya, jadi untuk yang grup. Karena dia yang Sabtu udah ada ini latihan piano. Oh gitu. Ya, dari jam offline. Ya. Offline. Gitu. Kita sampai malam sih, sampai jam 9 malam. Oh, jam 9 ya. Jadi masih bisa tuh kalau misalkan mau ngambil yang individu. Tapi kalau misalkan dilihat ternyata di grup ada nih jadwalnya yang sama, tepat nih. Bisa juga kan dinya. Harganya lumayan jauh ya. Apanya? Harganya coba sebentar ya. Tertariknya yang mana nih? Papa mau ngelihat yang individu atau lihat yang grup? Ya, lihat harganya sih. Lihat dulu ya. Fleksibel ngikutin kita ya individu. Jadi kalau misalkan ini yang grup, ya untuk expert dan dapat sertifikat internasional, jadi 32 pelajaran, jadi 4288. Jadi per pertemuannya 134.000 gitu. Tapi kalau misalkan dia ingin langsung 2 sertifikat, tadi yang pattern start yang tahun pertama dan tahun kedua, jadi harga per pelajarannya lebih murah lagi, 126.000 saja per pertemuan kayak gitu. Per pertemuan jadi itu ya? Gitu. Tapi kalau misalkan untuk bayarnya itu sesuai dengan paket belajar PT itu. Tapi jangan khawatir juga apa-apa karena kita ini ada sistem seperti deposit, ada refund. Jadi kalau misalkan nanti Rere ambil yang 8 bulan, yang di 32 di expert. Ternyata dia hanya menjalankan di 4 bulan saja di basic. Artinya kan yang dia bayarkan adalah total pertemuannya. Gitu. Jadi total sisanya artinya bisa dikembalikan 100%.
Kayak gitu. Jadi seperti nabung lagi. Nanti kalau misalkan ternyata nggak lanjut juga nggak apa-apa gitu, bisa di refund. Ini untuk yang grup gitu. Kalau untuk yang private, di expert ini emang lumayan berbeda karena benefitnya pun beda. Gitu, dia bisa request mulai dari jam, hari, tutor, mau cewek, mau cowok, mau full English, bilingual, Indonesia, kayak gitu tuh boleh. Atau misalkan mau ada modulnya yang kayaknya Per pengen pelajaran cobain. Kak, per pertemuan, per pelajaran itu 227.000 apa gimana ya? Iya, itu per modulnya. Tadi kan yang sebentar aku perlihatkan ya. Per pertemuan tuh setiap pertemuan atau Setiap pertemuan kita menjalankan satu modulnya. ya, Ini kan misalnya L1. L1-nya berarti bayarnya segitu tadi, Bapak 2 juta. Oh, Iya. pengenalan Terus bahasa Python aja misalnya grup 2 jutaan ya berarti tadi. yang di grup, iya. Yang di basic. Oh, Iya, ini kalau sampai berarti 16 16 pelajaran berarti total 16 pertemuan. 16 pertemuan dapat totalnya 2,2. Betul. Oh, Di berarti sini. per pertemuannya 142. Iya, Oke. gitu. Jadi mungkin kalau misalkan emang biasa rata-rata emang kalau paket nambah jadi lebih murah lagi biasanya. Nah, gitu. Itu untuk yang grup dan individu untuk bisa kapan saja seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin registrasinya dibantu hari ini, gitu, aku punya kayak apa ya, golden ticket istilahnya lah ya. Gitu. Kalau misalkan emang tertarik nih. Kalau sebelumnya aku tanya, ayahnya tertarik di mana untuk Rere? Sebenarnya kalau saya sih sebenarnya lebih lebih memang bagus sih itu ya yang Private. profesional ya. Enggak Oh, pasti mungkin terlalu gede sih kan. Cuma memang Oke. nanti coba kita diskusiin dulu ya karena kan itu paling lihat tuh ya budgetnya paling gitu. Nanti coba nanya anaknya juga seberapa dalam pengen gitu. Cuma memang kan saya lagi scroll ini aja kemarin ya sosial media memang ada buat Lumayan yang juga. gratis. Tapi kalau nanti coba kita iniin ke internal dulu keluarga, nanti coba anaknya juga. Ya kita usahain lah ya. Sebenarnya kita nggak terlalu bukan yang duitnya ini juga lebih juga. Tapi memang kan buat anak pengen juga mendukung ya. Iya betul. Apalagi untuk anaknya yang emang dia mau, apalagi ada nih tujuannya kemana kan, jadi lebih enak ya kalau anaknya suka. Iya betul. Paling kalau memang ini mungkin di yang ini dulu sih basic sih realitas. Tapi coba nanti didiskusiin dulu untuk ini ya karena kan saya sih pengen aja, cuma kan karena harus diskusiin juga sama istri ya. Ada lagi nggak tambahan yang perlu saya tahu ya Kak? Iya. Sebentar ya, aku slide dulu. Nah, ini kan untuk di harga yang diskon normal ya Papa. Nah, tapi kalau misalkan ingin dapat special price itu kita buka di sini. Ini khusus untuk bulan ini, kayak gitu. Jadi di basic ini kan yang di grup ya. Di basic tadi kan 2, berapa tuh ya? Kita potong lagi. Jadi satu pelajarannya cuma 95.000 aja. Kayak gitu nih untuk 16 bulan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibuka lagi nih, mau yang udahlah kenalan dulu aja gitu sama Python-nya. Terus kalau misalkan ternyata anaknya suka kan tinggal nambah lagi nih. Gitu. Kita buka di 2 bulan sebentar. Nah, kita buka juga di 2 bulan. Gitu. Jadi dapat 8 pelajaran. Jadi harganya 816.000 saja seperti itu. Tapi memang ini syaratnya pendaftarannya saat Zoom-nya berlangsung gitu. Karena kan ini di-record nih. Jadi satu referral anak tuh saat kode trialnya sedang berlangsung seperti itu dari peraturan perusahaannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau diskusi dulu, misalkan 10 menit kayak gitu mungkin boleh gitu, atau seperti apa, boleh di mute dulu atau gimana. Jadi biar nggak hangus gitu. Kalau misalkan aku kasih saran kayak gitu. Jadi soalnya lumayan juga sih Papa. Banyak juga yang udah dari sini minta discuss dulu, terus ternyata pas saya follow up dia jadinya mengambil yang ini gitu, tapi ternyata kan udah hangus ya si kodenya
Kayak gitu. Mungkin kalau saya mau didiskusikan bersama mamahnya boleh. Rere gimana? Oke. Rere gimana? Suka nggak tadi pembelajarannya Rere? Nah. Hah? Suka. Mau buat apa lagi Rere ke depannya? Nah, kalau misalnya lah hari ini, jadwalnya udah ada ya buat per minggu depan. Oke, saya kasih lihat aja deh jadwalnya biar kebayang juga nih startnya mulainya kapan. Karena mau saya Sebentar. Masih loading. Python start. Python. Nah, ini sudah terlihat belum? sudah. Ini yang Python sebentar. Nah, Python start ini ada di hari Minggu jam 9. Sekolah minggu. Iya, nggak bisa ya sekolah ini. Sekolah minggu. Tapi kalau misalkan mau request juga bisa gitu, nanti tinggal di requestkan di jadwal yang baru seperti itu. Tapi mungkin grupnya ya berarti ya. Tapi nggak sampai 10 juga, kalau misalkan startnya sudah mulai itu bisa. Oke. Nggak akan nungguin, misalnya ini tanggal 23 nih udah mulai, tapi slotnya ini masih banyak gitu, dia berarti cuman ada 5 orang artinya kan, tapi tetap kita start gitu. Kita nggak akan nunggu dulu sampai 10 untuk jalannya gitu. Ini untuk di 12 sampai 9. Bentar, per pertemuan berapa jam, Kak? 90 menit untuk di grup. Kita dapat tugas gitu ya per ini setelah itu ya, atau gimana? Iya, nanti dapat projectnya. Jadi sama di yang antara platform tadi ya, yang web tadi ya berarti ya, nanti cek ya. Oke. Iya, itu dibuka 24 jam, ntar juga dapat feedback Papa gitu. Kalau misalkan hari ini tuh belajar apa sih? Kesalahan codingnya apa di line berapa gitu ya. Oke. Kayak gitu. Kalau saya mau request jadwal boleh tambah lagi. Berarti nanti tunggu jadwal barunya paling 2 mingguan sih. 2 sampai 3 minggu untuk jadwal baru seperti itu. Jadi untuk mengunci harganya dulu nih, biar suatu waktu nanti Papa mau daftar juga tetap dapat harga yang trial class. Kayak gitu. Kalau tadi kan misalnya udah bisa pengenalan Python, kalau nggak apa-apa. Kalau gimana? Loncat modul? Tadi kan saya ada 8 pelajaran. Pelajaran tadi ternyata udah mau ke pelajaran ketiga aja boleh, harganya jadi lompat ke mulai dari 3. Apa harus kurikulumnya dari dasar? Iya, kurikulumnya dari dasar, Papa. Jadi kita memang pengenalan dulu nih, karena takutnya ntar ada yang kelewat, ada yang miss dari tiap modulnya. Kan 90 menit lumayan tuh, banyak apa aja yang dipelajari kan nggak sama kayak pas trial doang. Kayak gitu, pasti ada juga tuh dari tutor-tutornya nanti. Jadi pasti semuanya step by step. Online semua ya Kak ini ya, online ya? Betul. Via Zoom semua ya? Online, tapi kalau misalkan mau mau lihat kantornya gitu, ada di Jakarta kalau kantornya. Offline di Jakarta. Tapi kalau pembelajaran semuanya online. Iya betul. Kalau apa ini di domisili mana? Ini di Bogor masuknya. Oh di Bogor, oke. Bisa main tuh. Kalau nggak salah di Setiabudi namanya. Cuma Bogor lebih ke yang Pamulang. Oh, lebih dekatnya ke itu ya? Jakarta. Perumpung. Tangsel, iya Tangsel. BSD. Di tengah-tengah. Depok, iya. Oke, itu sih. Kalau saya mau jalan-jalan gitu ke office-nya juga bisa. Cuman kalau pembelajaran kita full online. Kayak gitu sih Bapak. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sudah tertarik ingin yang mana? Mau diambilkah special price-nya? Kalau ini sih mungkin memang dari tadi tes tuh memang udah bisa masuk Python ya. Kalau aku rasa Rere udah mampu untuk ke Python. Soalnya kalau kita kasih di VP, mungkin dia terlalu mudah kayak gitu karena dia udah mempelajari. Kalau kasih apa, sorry? VP atau Visual Programming yang ini. Mau dilihat dulu modulnya, silabusnya boleh. Dia belajarnya di Scratch.
Kan kalau Python lebih profesional Oh, lagi. PP. Visual Iya, programming. iya. Oh, yang tadi apa? Kalau yang tadi udah coding ya? Python Start, iya. Python Start. Nanti ada lagi yang lebih profesional, Python Pro. Dia lebih ke aplikasi, website, dan lain-lain. Mau bikin website ya? Jadi kalau misalkan nanti suatu waktu nih, Papa punya atau udah punya bisnis mau buat aplikasi sendiri, website sendiri, kan bisa dibantu sama Rere. Pakai Flash kali ya dia. Dia udah ininya, Flash ya. Iya, ada pakai gitu juga. Pakai Django ya. Seperti itu, ini untuk di Python. Gimana nih, Papa mau diskusi dulu sama mamanya? Boleh. Iya, iya. Boleh Biar nggak nanti saya. ini sih. Ada lagi ya perlu saya tahu ya? Ya paling ini sih Papa untuk mengunci harganya memang harus saat Zoom ini masih berlangsung seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih untuk kurs apakah naik atau turun, tapi cenderung naik. Oh, Karena ya karena kan ngikuti. memang kayak tadi kan jadwal belum tahu ya. Paling kan Hmm. takutnya ngambil tapi ternyata jadwalnya belum ketahuan minggu depannya bisa atau Sabtunya kan karena tadi jadwal yang dikasih kan masih yang di hari Minggu yang udah ready. Iya, jadi bisa request dulu nih. Jadi biar dia masuk ke kelas pertama, jadi anak pertama nih, siswa pertama itu bisa. Jadi biar aku diskusikan juga sama tutornya, biar dia ngupload jadwal gitu untuk kesiapan di kelas Rere. Kayak gitu. Kalau modulnya dapat mereka bentuk hard copy apa soft copy? Semuanya ada di platformnya tadi Ayah. Gitu. Bapak jadi bisa Oke. lihat juga. Nanti kalau misalkan udah ada di platformnya ntar muncul tuh Bisa beberapa diakses modul selamanya. yang diambil. Selamanya ada di situ. Jadi bisa dikulas ulang atau bisa mau ajarin ke adanya juga bisa. Karena seumur hidup dibukanya 24 jam. Oke. Sampai Paling kapan? iya ini saya ini dulu ya, katakan saya bukan yang otoriter dalam keluarga. Iya, saya bukan yang otoriter, maksudnya keputusan di saya. Iya, iya. Iya, karena saya sendiri pun nggak megang duit. Semua ke istri. Iya, jadi kayak saya aja paling kerjanya cuma dikasih bensin. Jadi curhat kan, maksudnya saya coba tanya dulu karena kayak gimana pun biasa memang dia dulu yang setuju. Saya sih mungkin yang lebih tahu keuangan ya. Paling nanti coba lihat rerenya, effortnya terus interestednya seperti berapa persen mungkin kita ini memastikan. Paling itu sih Kak dulu. Tapi saya nangkap sih, maksudnya dari segi materi juga udah saya lihat, terus dari segi pembelajaran, platform yang ada, terus perencanaan buat nanti anaknya saya kayak gimana ya, saya udah nangkap sih ke Oke. depannya. Paling nanti coba saya diskusikan sih, paling itu aja sih. Ya. Kalau misalkan saya boleh tahu kira-kira didiskusikannya sampai kapan gitu. Jadi biar saya ada report juga nih apakah hasilnya seperti apa gitu untuk Rere ini. Oh iya, paling ya namanya ini ya, kali maksudnya udah berkeluarga tuh bisa istri saya paling keputusannya bisa lama. Dipikirin Iya, sama teman-teman. iya ini kan kita kayak pernah itu malah dia sendiri nanti yang akan ngasih tahu. Baru ya udah nih boleh gitu. Malah hold dulu gitu. Jadi biar aku bisa follow up gitu, Papa lewat WA-nya. Tadi yang didaftarkannya WA siapa? WA saya langsung itu. Oh, oke deh, gitu. Jadi biar bisa tektokannya kalau ada pertanyaan lain lagi gitu. Jadi bisa langsung ke saya gitu kan. Kalau CS-nya ganti-ganti orang tuh. Ya Jadi paling biar nanti nunggu dia dulu sih. Kalau saya sih udah clear. Clear segalanya. Nanti saya sampaikan lagi ke istri. Paling kalau baiknya sih nanti paling nunggu aja sih dari saya nanti informasiin. Karena takutnya iya nanti kejar-kejar juga nanti belum ini karena memang kan di dia istilahnya untuk ininya. Kalau oke. Karena kayak semua Rere sendiri pun udah ngambil bahasa Inggris juga udah ada. Offline terus kemarin udah ikut piano, cuma piano itu memang gratis. Cuma memang yang kita yang antar dia ke rumah yang ngajar kakak sekolah minggunya gitu. Itu yang jam 10 pagian itu setengah 10 saya udah harus antar, ntar jam 12-an selesai. Itu offline. Kita ngantar ke rumah yang gurunya. Udah sibuk juga Rere ya. Iya, makanya terus makanya aku pengen karena kalau hari Minggu kan sekolah minggu terus
Iya, makanya lihat dulu karena di istri pasti banyak ininya. Tapi masukku ini kan online ya. Nanti aku paling bantu Hmm. istri itu ini kan online. Jadi, tapi kalau misalnya bentrok lah ini pelajaran ketiga ternyata mungkin ada kegiatan lain kita ya. Hmm. Misalnya ini Ya. biasanya gimana itu ya? Maksudnya akankah ngulang Hmm. Oh enggak, atau jadi kita review ada kita? kelas cadangan atau kelas catch up. Jadi kalau misalkan nanti Oke. dia izin dulu nih untuk tidak mengikuti pertemuan di minggu hari ini, misalkan di hari Sabtu, dia bisa ganti dulu ke kelas yang lain. Misalkan di hari Selasa ada tuh, dia ikut dulu kelas yang hari Selasa. Jadi diganti dulu. Nanti pas minggu depan dia sudah bisa lagi ke jadwal yang biasa, dia masuk lagi ke jadwal yang awal kayak gitu. Misalkan di Sabtu kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau di cuti juga bisa, kita maksimal 3 bulan. Jadi kita hold dulu si modulnya dia. Jadi nggak akan ada modul yang diloncat, Oh, tapi nggak bisa dilanjut. lompat ya? Berarti dia harus selesaikan di yang miss itu ya? Iya, Oke, oke. betul. Tapi jadi kemungkinan akan lupa nggak ya anaknya ya? Maka dari itu kita Itu pengennya tanggung jawabnya dia responsibilitas terus-terusan. orang tua ya. Terus Nah, juga kan kalau platformnya bisa dibuka 24 jam, jadi mungkin kalau nggak sama tutornya ketemu, dia bisa tuh belajar sendiri juga di platformnya atau sharing-sharing sama tutor yang ada di platformnya kayak gitu yang tersedia. oh tutornya bukan Kak Dila ya? Oh ada banyak tutornya banyak. Salah Ada yang satu. misalkan mau laki-laki full English boleh, bilingual bisa, Sama mau harganya yang bilingual atau English. sama. Itu kan benefitnya kalau misalkan mau request kayak gitu bisa. Gitu banyak juga sih yang banyaknya sih di coding night. Anak-anak yang masih kecil itu mintanya tutor cewek terus bilingual biasanya. Jadi biar mungkin terlatih karena kesabaran mungkin ya kalau anak kecil terus biar bilingual biar enak Indonesia dapat Inggris dapat kayak gitu kalau misalnya anak-anak. Kalau di udah seusianya belasan sih itu balik lagi ke anaknya ya kan enaknya gimana tuh anaknya pakai enaknya Indonesia atau Inggris atau tutor cewek atau tutor cowok gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin Papa? Itu aja sih. Udah aja ya. Nah, Oke. Nanti mungkin aku minta reviewnya sama mungkin kalau konfirmasi di WA yang terdaftar berarti ya di WA papanya ya. iya. Oke, Makasih kalau banyak ya buat algoritma mix. ya. Iya, iya. Terima kasih banyak Katakan juga tadi. katakan ini ya, misalnya saya udah ikut serta buat ngembangin ini ya, Mhm. generasi muda ya. Iya. Sebagai ini untuk menutup kita foto bersama dulu mungkin sama Boleh, boleh. Rerenya ada. Nah, Untuk report juga. Rerenya gimana nih? Rere, ayo foto-foto supaya dokumentasi ya. Jadi ada reportnya juga nih ya kalau aku hari ini bertemu dengan Rere. Nggak mau dokumentasi, udah ini. Nah, oke. Siap ya Rere ya. Cheese. Oke, berikan senyum terlebar. 1, 2. Oke. Yang buat Terima kalian. kasih ya Rere ya. Praktisnya Makasih udah banyak hebat. ya Kadila dari algoritmiknya. Sukses Iya, terus terima ya. kasih banyak. Ya, Terima kasih banyak terima juga untuk kasih. waktunya. Mantap algoritmik. Oke. Oke, Terima terima kasih. kasih banyak. Aku tutup ya sesinya. Iya, Terima kasih. silakan. Selamat sore. Banyak. Sore. Recording stopped. Tuh. Di apa sih?